Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak, salam jumpa kembali dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih setia dan kedamaian selalu melingkupi kita. Kita akan bersama kembali merenungkan firman Tuhan yang didasari dari Lukas pasal 1 mulai ayat 5 sampai ayat 17. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang baik, kekasih hidup kami, yang selalu memberikan kepada kami kekuatan untuk setia dan taat kepadamu. Mohon ya Bapa, kiranya ketika kami membaca firman-Mu dan merenungkannya, bersabdalah, kami sudah siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut, sebab malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mau terus-menerus melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak, berdasarkan firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 17, perenungan hari ini disampaikan dalam bentuk puisi yang berjudul Kepadamu Berlari. Kepadamu berlari. Dahulu kukira jika aku ikut dia senantiasa, aku dapat semuanya. Tidak ada yang tersisa. Hari demi hari, waktu demi waktu, Tuhan terus mengajari. Tuhan terus membantu. Hari ini aku belajar lagi dari Elisabet dan Zakaria
belajar tentang karya ilahi yang tidak semua mudah dicerna. Mereka adalah hamba yang setia. Mengapa Tuhan tidak segera berkarya? Sekian lama mereka menunggu putra, namun tak kunjung mendapatkannya. Aku belajar, mukjizat tak perlu dikejar. Biarlah Tuhan yang berkuasa melakukan kehendak-Nya. Dari kisah Alkitab, kita melihat kadang hidup begitu senyap sampai tidak bisa lagi mengucap. Elisabet dan Zakaria hanya bisa berdoa, namun tidak bisa mengelak nasib mandul bahwa mereka tidak punya anak. Kerinduan boleh terus disampaikan, namun mereka tahu mana yang utama. Bukan untuk anak mendapatkan, melainkan untuk terus setia kepadanya. Bagiku, kisah ini bukan kisah mukjizat utamanya, melainkan kisah kesetiaan hambanya yang tulus dan terus melakukan perintahnya, yang tidak pernah merasa dikecewakannya. Kisah ini adalah kisah tentang kecintaan hambanya, kecintaan kepada Tuhannya, yang dalam keadaan apapun hidupnya selalu memohon Tuhan menuntun. Kisah ini adalah kisah tentang hambanya yang membiarkan Tuhan bekerja menurut caranya yang bisa tak terduga. Aku belajar lagi tentang indahnya karya ilahi yang tidak dapat tertandingi dengan segala yang mengelilingi. Aku belajar lagi tentang Engkau, ya Ilahi, yang memahami setiap diri yang Engkau kasihi. Aku belajar lagi tentang kesetiaan yang tidak terperi, yang tidak boleh berhenti walau tantangan menghampiri. Kepadamu, ya Ilahi, kumohon selalu tuntunanmu, agar senantiasa hidupku kepadamu berlari.
Demikian saudara-saudaraku, dan kiranya kita terus menghayati makna masa penantian untuk tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Amin.